Jadi kalau kamu melihat orang-orang maksiat, pikiran kamu Allah yu'adzibuhum itu nggak fair. Bisa saja Allah yaghfiru lahum. Tapi kamu milih situ tok, yaitu sifat yu'adzib, itu nggak fair. Harusnya ya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi orang soleh ini wallahu la yaghfiru wallahu laka, itu Allah tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena Allah hanya disifati yu'adzib, bukan disifati yaghfir. Padahal Allah bisa yu'adzib, bisa yaghfir. Sehingga Wahsy ketika seperti itu, dia qatilu ahabbin nas ila Rasulullah, yaitu Wahsy adalah qatilu Hamzah. Ketika Nabi da'a alaihi, tidak usah diterjemah, itu sama Allah malah Wahsy dikasih tahu. Bahkan turun ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw. Jadi kita melihat ahlul maksiat, oke, kita tidak cocok dengan mereka, tapi tidak cocok tetap berharap mereka tahu kita tarbiyah. Karena kita tidak boleh nyifati Allah yu'adzibuhum qatan. Mungkin ramal jadi pangeran ngomong qatan. Bisa wae Allah yaghfiru lah. Itu pelajaran bagi kita. Jadi ternyata si soleh tadi ditegur sama Allah, kamu tidak bisa seperti itu. Mangdalladzi yata'alla alaihi ta'ala itu dorong Jawa sumpah serapah. Kok iso aku buat sifati u'adzib tok, wong aku iso aghfir. Makanya di Quran itu ada wa yu'adzibal munafiqina. Ayatnya apa? Insya'a au ya tuh. Ya ini dalil-dalil nopo kalau jenengan mendukung Islam nopo wasatiyah. Jadi an ilmin. Jadi saya dukung gerakan ini, satu an ilmin, dua memang secara etika. Pak Quraisy itu orang sepuh, tentu pilihan itu setelah sekian baca tafsir, baca referensi, beliau seorang akademisi, profesor, doktor. Tapi saya tetap mohon dukung kita itu an ilmin, apa? An ilmin. Memang dari awal Allah mensifati dirinya bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Kenapa kita memastikan yu'adzib? Wong Allah bisa yaghfir. Nah, dengan demikian kamu menetapkan sifat Allah dua-duanya. Jadi yang soleh ya tetap khawatir jangan-jangan ada masalah, yang fasik pun tetap ada harapan. Makanya masyhur dawuh Sayyidina Ali yang dikutip hampir semua ulama, apa? Ala unabbiukum fil faqih kulal faqih. Apa perlu saya ceritakan siapa yang ahli fikih sebenarnya? Apa kata Sayyidina Ali? Sebagian orang malah memarfukan ini ke Rasulullah SAW. Kalaupun ini tidak hadis marfu, dawuh Sayyidina Ali pasti tercermin dari keinginan Rasulullah SAW. Ketika Nabi ditanya siapa itu al-faqih wal al-faqih atau Sayyidina Ali, malam yuqnitin nas min rahmatillah walam yu'amminhum min makrillah. Apa? Sehingga Nabi itu pernah sangat serius ngadepi orang-orang fasik. Tapi setelah di multajam sama Allah ditegur, kalau kamu begitu rahmat saya kata Allah kamu batasi. Semenjak itu Nabi terus rileks. Dan Nabi kalau ibadah itu mesti milih yang paling gampang. Makhira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amroini ilahtaron apa? Aisarahuma, pasti milih yang paling gampang. Termasuk Nabi unik itu tofa rohiban. Semua sahabat itu tofa Allah tofu musyatan, semua tawaf secara jalan. Tapi Nabi tofa rohiban. Jika kata ulama-ulama usul fikih, afdal mana? Ya afdal tawaf secara jalan karena al-ajib biqadri. Tapi untuk Nabi itu afdal tofa rohiban. Kenapa? Karena Nabi adalah muallimul ummah, pengajar umat. Kalau Nabi tidak tofa rohiban, maka orang akan bilang syarat sahnya tawaf harus jalan. Barokahnya Nabi naik unta, orang mengesahkan tawaf secara rohiban.